Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang luar biasa, tetap semangat. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Surya Putra. Hari ini saya akan meresensikan buku yaitu How to Win Friends and Influence People at the Digital Age yang dikarang oleh Dale Carnegie yang pertama kali terbit bukunya tahun 1963. Diterbitkan oleh Gramedia Pusaka Utama dan buku ini berjumlah yaitu 224 halaman. Jadi di buku ini tuh menceritakan bagaimana kita untuk bersosialisasi, mendapatkan teman dan untuk memengaruhi orang-orang lain di zaman digital ini. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu apa keinginan mereka sebenarnya. Jadi apa sih mereka tuh suka ngapain, mereka hobinya apa, dan mereka tuh sukanya kayak mau makannya sukanya apa, minumannya sukanya apa. Nah jadi kalau kita mau kenalan sama orang, kita harus tahu dulu mereka sukanya apa. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh peternak suami istri di asal Inggris. Jadi dia mau mencoba si sapinya ini disuruh masuk ke kandangnya, tapi gara-gara nggak ada apapun yang ditawarkan ke sapinya itu, si sapinya jelas nggak mau. Nah pas istrinya yang mau mencoba masukkan sapinya ke kandang tersebut dengan memakai susu ya, jadi sapinya itu susunya itu diarahin ke sapinya, tapi sambil si sapinya itu diarahin untuk masuk ke kandang. Nah baru si sapinya itu mau masuk ke kandangnya. Jadi harus tahu dulu keinginannya itu apa. Jadi baru kita bisa menggiring mereka ke suatu pembicaraan atau suatu yang kita mau lah dengan dia. Yang kedua yaitu tunjukkan minat kita terhadap orang tersebut. Jadi ya kita harus tunjukkan kita tuh sebenarnya tertarik sama orang tersebut. Yang ketiga, untuk berbicara kepada mereka, ya jelas kita harus tersenyum ketika mau berbicara kepada dia. Jadi harus kalau mau dapat orang ya awali dengan senyuman dulu. Jadi biar mereka mendapatkan perspektif yang bagus tentang diri kita. Jadi dia akan lebih terbuka dengan diri kita. Yang keempat, kita harus berkuasa dengan nama ya di buku ini. Jadi aku nih mau manggil misalnya Azam gitu. Azam, kamu ngapain? Nah jadi kalau orang itu dipanggil dari namanya itu biasanya dia lebih respect dan lebih perhatian kepada kita. Soalnya kita udah tahu nama mereka nih. Nah gitu. Jadi kalau nggak salah itu ya di buku ini diceritakan juga kalau si Pangeran Napoleon itu dia nggak pernah lupa satupun sama nama anak buahnya. Jadi dia ngehafalin semalaman itu nama anak buahnya, dihafalin semua 300 berapa gitu ya, pokoknya ribuan, itu dia nggak pernah lewat satupun. Dia mau hafal namanya agar si bawahannya ini respect dan patuh kepada si Napoleon ini. Jadi dia nggak cuma manggil hey anak buah, tapi dia manggil pakai nama. Hey kamu misalnya namanya kayak Jonathan siapa gitu. Nah jadi si anak buahnya ini lebih respect dan patuh kepada Napoleon sendiri. Nah itu yang selanjutnya yaitu bahas apa yang penting bagi mereka. Jadi kita kayak harus bahas apa yang penting bagi mereka. Jadi bahas misalnya yang penting bagi mereka itu apa. Jadi sebelum kita bahas yang penting bagi mereka ya tentu kita harus tahu keinginan mereka tuh apa. Terus selanjutnya baru kita bahas keinginannya mereka. Jadi akan lebih mudah lagi untuk menjalin hubungan dengan mereka. Yang selanjutnya yaitu simak lebih dalam. Jadi kita harus menyimak orang tersebut tanpa kita membantah atau kita jangan melontarkan oh kamu salah, oh kamu tidak. Karena kita kan mau berteman sama orang lain. Gimana kalau kita mau berteman tapi kamu udah nggak mau dengarkan dia. Jadi karena kita mau nge-influence, kita mau berteman dengan dia, ya jelas dong kita harus mendengarkan dia. Nah ada di tahun 2010 itu ada seorang pemuda, dia tuh musisi. Dia tuh bawa gitar yang mahal banget itu ditaruh di kabin pesawat.
Terus temannya dia itu ngasih tahu ke musisinya kalau gitarnya itu dibanting-banting sama orang yang biasa naruhin barang ke bagasi. Nah, pas dia ngeliat itu, dia kecewa kan sama maskapainya. Terus dia bilang ke maskapainya, ini kan gitar mahal, aku minta kompensasinya dong, kompensasi aja buat buat ngeperbaikin gitarnya. Tapi si maskapainya itu nggak mau dengerin sampai 1 tahun kemudian. Jadi gara-gara maskapainya tidak mau menyimak dari si musisi ini, dia nggak menyimak. Jadi si maskapai ini biarkan aja gitu, si musisinya dibiarkan. Si musisinya ini berpikir, aku mau buat lagu untuk menyarkasin si maskapai ini, buat ngehina si maskapai ini gara-gara tidak menjaga barang konsumen dengan baik dan benar. Nah, ternyata ketika si musisi ini nerbitkan lagunya, itu lagunya dia harap cuma kayak 1 juta penonton aja. Ternyata yang nonton tuh lebih dari 10 juta penonton, dan akhirnya membuat si maskapai ini rugi $1 juta yang bisa mereparasi si gitar itu 10.000 kali. Jadi sangat penting bagi kita untuk menyimak orang lain ya, agar kita tidak rugi sendiri dan juga kita akan menjalin hubungan dengan orang itu. Nah, terus selanjutnya buat orang lain tuh merasa lebih baik. Nah, jadi kita harus membuat orang lain tuh merasa lebih baik daripada kita membuat mereka nyaman. Jadi ya itu hal yang harus kita tuntaskan dulu lah sebelum kita mau nge-influence dia, sebelum kita mau bekerja sama dia ya. Kita harus buat mereka seakan-akan di atas angan-angan kita. Pokoknya ditinggikan lah dulu, terus baru kita bisa menjalin hubungan dengan mereka. Nah, itu tadi yang akan membuat kita dan orang yang ingin kita kenal itu membuat rasa percaya, rasa ingin rasa percaya, aku sudah percaya sama kamu percaya sama aku, jadi aku mau ngobrol bahas sesuatu sama kamu gitu. Jadi itu saja sih untuk resensi di buku ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya dia ini membahas sangat-sangat bagus sekali. Dia membahas dari banyak sekali sudut pandang yang dijelaskan di buku ini. Ya tadi dari contoh-contoh saya. Untuk kekurangannya sendiri, bukunya ini kan terjemahan, jadi ya agak harus dimengerti lagi lah, harus dibaca 1-2 kali lagi untuk lebih mengerti dan paham tentang terjemahan dari buku ini. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, luar biasa, tetap semangat. Terima kasih guys. 15 ya, 15.